baik bagimu. Haleluya. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Harganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Oh haleluya Yesus, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang berikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Oh, Your presence never leave me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leave me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leave me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leave me. Oh, You'll never forsake me. Oh, Your presence never leave me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leave me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leave me. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia.
tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me. Oh, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, hallelujah. Your presence never leave me. Oh, Jesus. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Haleluya Yesus. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamaahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari Roh Kudus, Kau yang berkata atas kami, dalam pujian ini biarlah Tuhan yang kami tinggikan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Haleluya. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembahmu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, hati
altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kembali kita dalam program di mana kita masuk ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Ibadah ini dengan online, saudara. Kita bisa melihat, kita mendengar firman Tuhan lewat ibadah pada hari ini, saudara. Kita memasuki bulan Mei pada akhir minggu terakhir daripada bulan Mei ini, saudara. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan, dalam keadaan apapun dalam hidup kami tetap bisa beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan yang Tuhan kasih untuk kami boleh beribadah bersama-sama keluarga kami. Kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Kami boleh memuji Engkau Tuhan. Kami boleh meninggikan Engkau Tuhan. Kami boleh menaruh hati kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau puji bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah pada setiap telinga kami Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi hamba yang berbicara. Baik kami semua yang mendengar, biarlah Tuhan kami penuh dengan hikmat-Mu Tuhan, pengertian-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti. Dan ketika kami mengerti, kami menjadi pelaku-Mu Tuhan, dan kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, kami juga berdoa, kami gak izinkan ada kuasa-kuasa yang coba mengganggu konsentrasi kami. Kami mau memberikan hati kami berikan pikiran kami berikan telinga kami Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tolak semua kuasa-kuasa yang mengganggu kami di dalam nama Yesus. Kami berkati setiap kami. Kami siap mendengar kebenaran-Mu. Berbicaralah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kalau hari ini kita berbicara mengenai bagaimana alasan kita hidup, saudara. Di dalam bahasa Inggrisnya, you are the reason. Yesus adalah alasan hidup kita. Saudara, apa itu alasan? Alasan tidak sama dengan tujuan, saudara. Alasan adalah satu dasar dalam kehidupan kita, saudara. Dasar di mana kita mau melakukan sesuatu, ada dasarnya, saudara. Contoh misalnya, ketika kita mau makan, saudara. Kita mau makan siang. Kebetulan mungkin perut kita rasa lapar hari ini, saudara. Ya, ketika kita lapar, kita beli makanan untuk kita makan, saudara. Ya, alasannya apa? Lapar, saudara. Karena lapar, maka kita mau makan. Itu dasarnya, saudara. Kita bisa makan, kita mau makan, dasarnya lapar, saudara. Atau kita mau tidur, saudara. Alasannya apa? Kenapa harus tidur? Manusia boleh nggak tidur? Boleh aja, saudara. Paling nggak sehat tubuhnya. Alasannya apa? Ya mungkin untuk kesehatan, saudara. Dasarnya ada untuk kesehatan. Mungkin juga ngantuk, kelelahan, saudara, dalam seharian, saudara. Mungkin dia rasa lelah, makanya dia tidur, saudara. Nah, ada alasan atau dasar ketika kita melakukan segala sesuatu, saudara. Nah, di dalam firman Tuhan, Galatia 2 ayat yang ke-20, saudara, dikatakan begini. Rasul Paulus berbicara di dalam
firman katakan begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jelas saudara katakan bahwa Paulus hidup, saudara. Dulu dia seteru dengan Tuhan. Dia bermusuhan dengan anak-anak Tuhan, dengan orang Kristen. Dia belum mengenal Tuhan. Dia nggak menerima Yesus. Tapi ketika dia menerima Yesus, saudara, dia menjadi bagian anak-anak Tuhan. Makanya dia berkata bahwa di dalam firman Tuhan ini dikatakan, namun aku hidup, katanya Paulus, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Dia tahu jelas bahwa hidup dia. Dia punya alasan, punya dasar, saudara. Ketika dia ada di dunia ini, bukan hidupnya buat dirinya sendiri lagi. Aku sendiri yang hidup, bukan, saudara. Ya, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jelas dikatakan bahwa Kristus yang hidup di dalam diri Paulus. Saudara, nah saudara kasih Tuhan, apa itu alasan? Alasan itu bukan tujuan, saudara. Alasan itu dasar untuk melakukan segala sesuatu. Nah saudara, kalau kita mau melihat apa dasar Kristus datang ke dunia, saudara? Ya, ada dua hal dasar Kristus datang ke dunia. Yang pertama adalah karena Dia mengasihi kita. Jelas, saudara. Yesus punya kedudukan. Yesus adalah Tuhan yang Maha Tinggi. Dia anak Allah. Dia adalah Allah sendiri. Apa dasarnya dia mesti datang ke dunia ini? Kalau dia nggak punya alasan, dia nggak punya dasar, buat apa dia capek-capek datang ke dunia ini? Jelas dikatakan bahwa dia punya dasar. Karena dia mengasihi kita. Saudara, ketika Yesus datang, dia tahu, saudara, manusia bisa keluar jauh, saudara. Karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Dan dia mulai kehilangan kemuliaan. Saudara, kalau dia diam, biarin aja manusia itu jauh daripada dia. Ketika manusia itu kembali, dia bukan kembali kepada milik. Tuhan gak rela, karena itu dia mengasihi manusia. Supaya manusia tidak binasa, saudara. Maka itu dia datang ke dunia ini. Dia mengasihi kita, saudara. Itu dasar yang pertama. Dia mengasihi kita. Tengok kiri kanan, kasih senyum, bilang bahwa Yesus mengasihi kita. Saudara kasih Tuhan, Dia mengasihi kita. Dia gak rela kita binasa. Dia gak rela ketika manusia tidak kembali kepada yang menciptakannya. Dia karena menciptakan hidup kita. Dia menciptakan kita, saudara. Karena itu dia mengasihi kita. Dasarnya seperti itu. Yesus mau datang ke dunia ini. Dia punya dasar. Karena dia mengasihi kita. Saudara, yang kedua, dasar dari Kristus datang ke dunia ini, itu jelas, saudara. Yang kedua, dia mau mengembalikan citra atau gambar manusia yang telah rusak itu, saudara. Supaya sama seperti gambaran Kristus. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, gambarnya rusak, saudara. Kehidupannya rusak. Manusia yang tadinya seperti mau, saudara, gambarannya seperti Kristus, saudara. Kehidupannya seperti Kristus. Dia jauh daripada Tuhan. Rusak gambarannya, saudara. Dan kemudian Tuhan gak mau itu. Tuhan gak mau itu hilang terus. Maka dia mau mengembalikan gambar itu, saudara. Ya, dosa dari ciptaan yang semula itu merusak gambar daripada citra Allah dalam hidup manusia. Maka itu dia kembalikan. Itu alasan yang kedua, Tuhan. Dia mengembalikan gambaran manusia yang rusak menjadi gambaran seperti Kristus. Saudara, kita jelas Yesus datang punya alasan.
Dia datang punya dasar. Dua dasar itu, saudara, yang membuat Yesus mau lahir di dunia ini. Yesus mau datang ke dunia ini. Coba tengok lagi kiri kanan, bilang dasar yang kedua, bahwa dia mau mengembalikan gambar Kristus dalam hidup saya. Haleluya, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, apa dasar alasan hidup kita kepada Tuhan sekarang? Kalau Yesus jelas, saudara, dia datang dari surga, dia turun ke dunia, dia punya dua alasan itu. Nah, saudara, untuk kita apa dasar ya ketika atau alasan hidup kita kepada Tuhan, saudara? Yang pertama adalah dasar karena Tuhan itu benar. Kita menjadi orang Kristen, kita menjadi anak Allah karena Kristus adalah benar, saudara. Ketika Yesus benar dan ketika Yesus masuk dalam kehidupan kita, saudara, ya, hidup kita diubahkan. Seperti Paulus katakan tadi, saudara, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ketika hidup kita dalam kebenaran, saudara, ketika Yesus hadir dalam hidup kita, kita menjadi benar karena Kristus benar. Itu alasan, saudara, kenapa kita menjadi anak Tuhan, kenapa kita menjadi orang Kristen, saudara, karena Yesus benar, saudara. Di dalam Mazmur 33 ayat yang keempat dikatakan begini. Mazmur 33 ayat yang keempat. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Sebab firman Tuhan itu benar, dan semua pekerjaan yang dilakukan dalam kesetiaan. Karena benarlah firman Tuhan, dan setiawanlah segala perbuatannya. Firman itu benar. Siapa firman? Kristus itu sendiri. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Maka itu ketika kita hidup di dalam kebenaran, ketika kita punya alasan, kita menjadi anak Tuhan, kita punya alasan. Karena Kristus benar. Sama-sama katakan, Kristus benar. Maka itu kebenaran ada dalam hidup kita, saudara. Itu alasan yang pertama, saudara. Ya, Tuhan itu benar, sehingga kita punya alasan menjadi anak-anak Tuhan. Kita hidup kepada Tuhan, saudara. Kalau Tuhan Yesus tidak benar, kita nggak punya alasan, saudara. Ngapain? Ya, tapi ketika Kristus adalah kebenaran itu, maka hidup kita menjadi benar. Ya, Yohanes 15 ayat 1 katakan begini. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Sudah jelas dikatakan bahwa Yesus adalah kebenaran itu. Ya, pokok anggur yang benar. Kita beruntung, saudara. Kita punya Tuhan yang benar. Ketika kita punya alasan menjadi anak Tuhan. Saudara, kalau kita pergi kemana? Apa alasan kita menjadi orang Kristen? Saudara, kalau ditanya sama orang lain, jelas saya memiliki Kristus yang benar itu. Sehingga hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam. Wow, luar biasa, saudara. Kita bisa menyaksikan kepada orang lain betapa hebatnya Tuhan. Dia benar yang ada dalam hidup kita. Saudara, Lukas 23 ayat 47 juga mengatakan begini. Ketika para kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya begini, saudara. Sungguh orang ini adalah orang benar. Banyak firman Tuhan berbicara mengenai Kristus adalah orang benar, saudara. Sehingga ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita menjadi orang yang benar, saudara. Karena hidup kita bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Itu alasan yang pertama, saudara. Tuhan Yesus benar yang hidup dalam hidup kita. Ya. Nah, saudara, dikatakan begini, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Luar biasa loh, saudara. Yesus yang hidup dalam hidup kita.
tadinya hidup daging kita, saudara. Tadi kita hidup dalam manusiawi kita, saudara. Tetapi ketika kebenaran itu ada dalam hidup kita, saudara, maka kita menjadi orang benar, saudara. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, saudara, di sini katakan bahwa Tuhan itu kuat. Alasan kenapa hidup kita, ya, alasan kita kepada Tuhan, saudara, karena Tuhan itu kuat, saudara. Tuhan itu besar. Kita tidak punya dasar untuk bermegah selain di dalam Tuhan. Banyak orang mungkin merasa bermegah hidupnya. Wah, saya punya kekuatan, saya punya kepintaran, saya punya intelijen yang tinggi, IQ saya tinggi, uang saya banyak, kedudukan saya tinggi, saudara. Saudara, manusia sangat rentan, saudara. Sangat membuat sesuatu mudah, saudara, terjatuh. Hal-hal demikian mah cuman sebentar aja bisa lenyap, saudara. Dunia ini tidak punya kepastian dalam setiap kehidupan kita. Tapi kita untung punya dasar atau alasan kenapa kita menjadi anak Tuhan, saudara. Karena Tuhan itu kuat. Sama-sama katakan, Tuhan itu kuat. Tuhan itu kuat dalam hidup kita, saudara. Galatia 6 ayat 14 dikatakan begini. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Semoga aku tidak pernah memegahkan diri kecuali dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Bisa nggak bermegah sebetulnya Paulus? Bisa, saudara. Paulus punya kepintaran. Paulus sekolah tinggi, saudara. Paulus punya pengikut, saudara. Dia punya hal yang bisa membanggakan hidupnya. Tapi kenapa dia berkata, saudara? Karena hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, saudara. Dia punya alasan ketika dia mengikut Tuhan. Ketika dia menjadi anak-anak Tuhan. Alasan yang kedua, karena Tuhan itu kuat dalam hidup. Kita nggak bisa bermegah, saudara. Kita boleh bermegah, boleh nggak? Boleh, saudara. Karena di ayat yang Galatia 6:14 ini katakan bahwa semoga aku tidak pernah bermegah diri kecuali dalam salib Tuhan kita. Kecuali berarti kan bisa aja, saudara, bermegah. Tapi kecuali dalam salib Kristus, saudara, kita bermegah. Kenapa? Karena ketika kita bermegah, bukan kita yang bermegah, tapi kita boleh bermegah karena Kristus yang telah menang atas hidup kita, saudara. Kita bisa bermegah, saudara. Itu alasan yang kedua. Karena Tuhan itu kuat. Ya, kita nggak punya kemampuan apa-apa, saudara. Hidup kita terbatas. Suatu saat ketika saya merasa kuat, waktu ketika kita muda, saudara. Ya, sekarang juga tetap muda, saudara. Ya, ketika hidup kita merasa, wah, kekuatan badan kita masih kuat, kita bisa lari. Dulu saya suka lari pagi, saudara. Jam 5 pagi saya lari sekitar mungkin ada 5 kilo sampai 10 kilo, saudara. Saya berlari, saudara. Kuat, saudara. Bolak-balik tanpa berhenti. Lambat laun usia bertambah, saudara. Mulai terasa, saudara. Lari sekarang 1 kilo, 2 kilo aja rasa nggak kuat, saudara. Artinya manusia punya keterbatasan. Jelas, saudara. Tapi orang-orang di dalam Tuhan punya kekuatan, saudara. Kita bermegah karena salib Kristus. Kita mau bilang kita kuat, tapi ketika badai datang, seringkali kita bilang, hampir aja aku menyerah. Hampir aja aku nggak kuat. Tapi, saudara, ketika kita ada di dalam Tuhan, kekuatan itu akan timbul karena Tuhan kita kuat. Haleluya. Katakan kiri kanan, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang kuat. Nah, saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, saudara, ya, bukan hanya Tuhan kuat, tetapi Tuhan kita besar, saudara. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan kita besar. Alasan kita di dalam Tuhan, karena Tuhan kita besar, saudara.
Dia yang memenuhi hidup kita. Ya, Dia yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Dia yang besar yang memenuhi hidup kita. Sehingga kita boleh muat di dalamnya, saudara. Ya, saudara, besar apanya, saudara? Besar kasihnya, saudara. Terbukti, saudara. Di dalam satu situasi, saudara, seringkali kita berkata, Tuhan, kapasitas untuk kita mengasihi terbatas. Tapi Tuhan kapasitas mengasihinya nggak terbatas, saudara. Ya, ada satu pujangga berkata begini, andaikan lautan, samudra ini, saudara, adalah tinta, saudara, tidak cukup untuk menulis kasih Tuhan. Artinya apa? Betapa luasnya samudra itu tetap nggak cukup menulis kasihnya. So, kasih Yesus besar dalam hidup kita. Tuhan itu besar dalam hidup kita. Nah, saudara, Efesus 3 ayat 20 dikatakan begini. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, saudara. Dia besar, saudara. Dia tidak terbatas, saudara. Hidup kita terbatas, saudara. Itu alasan kita di dalam Tuhan. Di dalam Kristus, saudara. Dia besar. Kapasitas Dia tidak terkalahkan dengan apa-apa. Saudara, mungkin sekarang orang menciptakan chip yang kecil namun kapasitasnya besar. Sampai terabyte, saudara. Mungkin nanti sampai super terabyte, saudara. Tapi itu tetap punya batas, saudara. Tetapi kita punya Tuhan tidak terbatas. Kasihnya tidak terbatas. Apalagi yang besar, saudara, yang tidak terbatas. Besar melebihi cakrawala, saudara. Dia tinggi, besar, melebihi besarnya cakrawala. Saudara, kalau kita pergi naik pesawat ke atas, kita melihat langit yang tidak ada batasnya, saudara. Bumi yang begitu kecil di hadapan dari cakrawala itu, saudara. Tuhan kita besar dari itu semua, lebih besar, saudara. Itulah Tuhan kita, saudara. Itulah alasan ketika kita di dalam Tuhan, saudara. Kita boleh bersyukur punya Tuhan yang besar, saudara. Terbukti dalam kebenarannya. Terus apa lagi, saudara? Tuhan hidup bukan untuk dirinya sendiri. Lihat dikatakan dalam Galatia yang tadi lagi, saudara. Ayat yang ke-20 tadi, saudara. Yang ke-B-nya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidupnya Kristus. Alasan Kristus bukan untuk dirinya, saudara. Dia datang ke dunia ini. Dasar dia, reason dia, saudara, ketika dia datang ke dunia ini bukan untuk dirinya, tetapi dia mau, saudara, kita diselamatkan. Maka itu ketika Kristus ada dalam hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam alasan kita, dasar kita. Harusnya kita seperti Kristus, yaitu bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kemauan diri kita sendiri, tetapi kita boleh biarkan Tuhan menjadi alasan dalam hidup kita, saudara. Ya, Roma 14 ayat 7 dikatakan begini, saudara. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya, saudara. Sebab ayat yang 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ayat yang 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Saudara, di sini jelas katakan,
Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena alasan kita mengikut Tuhan, saudara. Bukan untuk diri kita sendiri. Bukan untuk kita cuma nikmati hidup kita, saudara. Ada kalanya manusia, saudara. Coba lihat. Kalau senang-senang di dunia ini, saudara. Makan yang enak. Senang-senang. Untuk dirinya. Betul nggak, saudara? Jarang untuk Tuhan, saudara. Tapi, saudara, ketika orang ya terbaring, nggak punya kemampuan, terbaring kaku, coba lihat kemana, sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi seringkali manusia cuman kasih hidupnya itu pas sudah nggak ada, saudara. Tapi ketika senang-senang, saudara, nggak ada untuk Tuhan, saudara. Nah, saudara, maka itu kita bukan seperti orang-orang itu, saudara. Bilang kiri kanan, hidupku bukan untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk Tuhan. Saudara, yang kasih Tuhan dikatakan di dalam ayat 8 sini kan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi jangan cuman kalau senang-senang kita lupa Tuhan. Kalau kita diberkati kita lupa Tuhan, saudara. Kalau kita bisa menikmati segala sesuatu kita lupa Tuhan, saudara. Tetapi ketika kita mati baru kita ingat Tuhan, saudara. Tidak, di sini katakan bahwa kalau kita hiduplah untuk Tuhan. Seperti Paulus, saudara. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup. Sehingga hidup kita berubah. Orang lain melihat bahwa gambaran yang Tuhan berikan, citra Tuhan, gambarnya seperti Kristus, saudara. Itu terjadi, dipulihkan kita. Saudara, ini kasih Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Luar biasa, saudara. Ya, kita nggak ada bedakan ketika kita hidup hari ini. Kita nggak cuma senang-senang untuk diri kita, tapi kita sadari ketika kita hidup, kita untuk Tuhan. Itulah alasan kita, saudara. Jangan sampai cuma kita hidup cuma asal-asalan. Kita cuma ngelakuin sesuatu aja, saudara, yang ya seperti biasa aja, saudara. Tapi kita nggak menyadari bahwa kita telah ditebus. Kita nggak menyadari bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, saudara. Ya, baik hidup dan mati, kita adalah milik Tuhan, saudara. Bilang kiri kanan, kita milik Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ayat 9 dikatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Kan luar biasa, saudara. Yesus telah mati dan hidup kembali. Tadinya juga kita mati, tubuh dosa kita disalibkan. Mati bersama Kristus, kita dibangkitkan. Sekarang hidup kita hidup, saudara. Bukan hidup yang mati, saudara. Ada orang yang hidup, kelihatan hidup tapi mati, saudara. Kenapa? Nggak bercahaya hidupnya. Karena nggak ada Kristus, nggak ada terang itu, saudara. Tetapi kalau hidup kita adalah kehidupan Kristus, maka hidup kita harusnya bercahaya, saudara. Harusnya hidup kita boleh menjadi terang. Harusnya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Ya, karena Yesus telah mati dan hidup kembali, yang hidup dalam kehidupan kita, saudara. Supaya ia menjadi Tuhan, baik orang-orang mati maupun orang-orang yang hidup, saudara. Dia hidup dalam hidup kita. Makanya, saudara, biarlah alasan kita di dalam kita boleh mengiring Tuhan, di dalam kita menjadi anak-anak Tuhan, kita boleh jelas, saudara, bahwa Dia punya kebesaran dalam hidup kita, kebenaran, saudara, dan Dia boleh hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi biarlah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan dipermuliakan. Biarlah betul-betul kita belajar hari ini, He is the reason. Dialah alasan kita, saudara. Hari ini kita punya alasan. Kita hidup. Bukan sekedar kita pas mati aja untuk Tuhan.
Tapi ketika kita hidup hari ini, kita diberi kesempatan, kita diberikan kenikmatan hidup kita, saudara. Kita punya alasan atau dasar. Karena kita memuliakan Tuhan. Kita mau menyatakan kepada dunia, saudara. Ini loh reason saya, ini loh dasar saya. Saya boleh memuliakan Tuhan. Hidup saya. Mari saudara, tundukkan kepala. Kita mulai sama-sama berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Alasan kami hidup, Tuhan. Sungguh-sungguh, Tuhan. Bukan sekedar hidup yang tidak punya arti. Tapi kami punya dasar. Seperti Tuhan Yesus datang ke dunia ini punya dasar. Dasar yang pertama adalah Engkau mengasihi kami, Tuhan. Engkau gak rela kami binasa, Tuhan. Tetapi karena kasih yang besar itu, Engkau ambil kami kembali menjadi milik kepunyaan-Mu, Tuhan. Dan dasar yang kedua adalah Engkau mengembalikan kami, Tuhan, dari citra kami yang rusak, dari gambaran kami yang rusak karena dosa kami. Engkau memulihkan gambaran kami menjadi anak-anak. So Paulus berkata bahwa hidup yang kuhidupi ini bukannya hidup aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar, Tuhan. Alasan kami di dalam Engkau, Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang benar, Tuhan. Oh haleluya, Engkau yang Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak ada tandingannya, Tuhan. Oh Engkau bukan hidup untuk dirimu sendiri, Tuhan. Kami boleh punya alasan itu, Tuhan. Kami belajar dari pribadi yang besar itu, Tuhan. Bahwa hidup kami betul-betul punya alasan, Tuhan. Sehingga kami tahu bahwa hidup kami bukannya hidup kami lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam hidup kami, Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang memimpin kami, Tuhan. Dalam kebenaran-Mu ini, Tuhan, ada dalam hidup. Biar kami mengerti, Tuhan, bahwa hidup kami punya alasan, punya dasar, yaitu Kristus yang ada di dalam hidup kami. Sehingga kami menyadari bahwa hidup yang kuhidupi ini bukan hidupku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku, Tuhan. Maka itu kami boleh bersyukur kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa. Biarlah selepas dari ibadah ini kami boleh terus, Tuhan, mengerti firman-Mu. Kami terus, Tuhan, merenungkan firman-Mu. Kami terus, Tuhan, kami menyadari bahwa hidup yang kuhidupi bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biar kami boleh berguna bagi kerajaan-Mu dan menguntungkan kerajaan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya bersama berkata, Amin.